Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Latif MAG. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali bisa hadir bersama-sama kita untuk memberikan kajian ilmu-ilmu agama kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Darul Islamiyah Al-Mukarram Bapak Haji Muhsin Aziz SAG MPDI serta jajarannya, Bapak Ketua RT dan juga Bapak Ibu-ibu jamaah sholat maghrib yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, selalu berselawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali pada malam hari ini kita mengikuti kajian bersama guru kita. Mudah-mudahan apa-apa nanti yang diberikan kepada kita insyaallah dapat kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah nanti menjadi ladang pahala bagi kita semua. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi في الدارين شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya, Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib warahmatullahi. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali di pada Jumat yang penuh berkah. Di hari Jumat kita bisa kembali hadir di masjid kita dalam rangka salat maghrib berjamaah. Kemudian kita ikut dengan taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'anahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa yang benar kita, saudara-saudara kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. amin. Salam dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baru ma yurja min rahmatillah.
bab tentang orang-orang yang diharapkan dapat rahmat Allah. Tidak semua orang dapat rahmat Allah. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang dapat rahmatnya. Lalu pertanyaannya, ma huwa rahmat? Rahmat itu apa? Sebagian ulama menerjemahkan rahmat itu kasih sayang Allah. Ada juga yang menerjemahkan rahmat itu pemberian Allah. Ada juga yang mengatakan rahmat itu sesuatu kebaikan yang Allah berikan kepada seseorang. Bisa saja dalam bentuk materi, bisa saja dalam bentuk imateri. Itu namanya rahmat. Dan rahmat Allah ini sangat luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah itu sangat luas. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah telah menjadikan rahmat Allah sebanyak 100 bagian. Jadi rahmat Allah itu luar biasa. Banyak sekali rahmat Allah. Dalam hadis ini mi'ata juz'in, 100 bagian, 100 macam, 100 jenis. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ana juz'an. Allah menahan di sisinya itu rahmat tadi 99 rahmat. Jadi 199 itu masih di sisi Allah. Kalau dalam bahasa kita ini masih di genggaman Allah. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidah. Sementara yang Allah turunkan ke dunia cuma 1 rahmat. Yang satu inilah yang diperebutkan orang Eropa, orang Timur, orang Asia, ya. Inilah yang diperebutkan 1 rahmat ini. Jadi masih ada di sisi Allah 99 rahmat. Begitu hebatnya ya kebesaran Allah itu. Yang 1 rahmat ini pun kita luar biasa senangnya. Yang 1 rahmat ini bagaimana kita bahagianya. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan fihi yatarahamul khalq. Dengan 1 rahmat inilah makhluk-makhluk Allah bisa saling menyayangi, saling mengasihi dengan 1 rahmat ini. Bayangkan kalau 99 rahmat diturunkan semuanya, sedangkan 1 rahmat saja tumbuh sudah kasih sayang, ada perhatiannya, punya kepeduliannya, ya, sikap toleransinya. Itu imbas dari 1 rahmat tadi. Hatta inna qarasa la tarfa'u harifaka an waladiha khasyata an tusiba. Hingga sesungguhnya kuda pastilah akan mengangkat telapak kakinya jauh dari anaknya. Kenapa? Karena khawatir telapak kakinya mengenai anaknya. Subhanallah. Kuda itu punya anak, Pak, anaknya. Saking sayangnya dengan anaknya, ya, dia jauhkan telapak kakinya dari anaknya tadi. Itu semata-mata rahmat Allah. Bisa kita mendeteksi begitu sayangnya emaknya kuda dengan anaknya tadi. Luar biasa. Kucing juga begitu.
Kucing itu kalau anaknya diambil dikejar aja apa? Itu rahmat Allah. Ya, ada juga orang anaknya diambil nyampe dia. Kucing aja sayang aja. Berarti masih ada rahmat Allah di binatang. Yang digambarkan oleh mu'allif seperti seekor kuda. Haddasal aswadil awfil a'rabi anil hasan qala Rasulullah. Diceritakan kepada kami oleh Syekh Al-Aswad dan Syekh Al-Arabi dari Sayyidina Hasan, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmat ahbata minha rahmatan wahidah ila ahli dunia. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat dan Allah menurunkan dari satu rahmat tadi kepada penghuni dunia. Pertanyaannya, siapa penghuni dunia? Bukan manusia saja, binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, ya, jinnya, malaikatnya, yang ada di bawah buminya. Ya. Yang di bawah bumi ini banyak lagi, Pak. Ya. Di bawah laut apalagi. Ya, itu semua itu rahmat Allah itu. Maka bisa kita sampaikan di atas tadi, rahmat Allah itu sangat luas. Fawassi'athu ila ajlihi, maka satu rahmat itu dapat memuat mereka hingga ajal-ajal mereka. Wa innallaha qabitun tilka rahmah yaumil qiyamah, dan Allah menggenggam rahmat itu pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat baru 99 baru dikasih. Itu luar biasa. Wa yudummuha ila tis'ati wa tas'in, Allah menggabungkannya yang satu tadi dengan 99. Fa yukammiluha mi'atu rahmah, maka genaplah sempurna rahmat Allah menjadi 100. Kepada siapa yang 100 ini Allah kasih? Li auliyaihi, kekasih-kekasihnya. Pertanyaannya, siapa kekasih Allah? Para nabi. Siapa kekasih Allah? Para syuhada. Siapa kekasih Allah? Para sholihin. Itu baru dikasih 100 rahmat. Jadi kalau kita nak senang-senang nanti di dunia ini tidak ada senang-senang. Bentar lagi masuk isya, sembahyang pula, tidur pula, subuh sembahyang lagi, ya, nanti zuhur sembahyang pula, duha pula, syuruk pula, ya. Kemudian kepada siapa lagi? Wa ahli ta'atihi, dan orang-orang yang mengerjakan berbagai ketaatannya kepada Allah. Maka betul dalam beberapa hadis lain, ya, saya pernah baca dalam beberapa hadis lain, wa yasfa'u linnasi yaumal qiyamah salasun, yang bisa memberikan syafaat bagi manusia pada hari kiamat ada 3. Pertama, syafaat al-anbiya, para nabi. Nabi khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Wasyuhada, kalau orang yang syahid, ya, di medan perang. Kemudian siapa lagi? Wassalihin, orang-orang yang saleh. Itu yang insya Allah bisa memberikan syafaat. Ibu yang mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-faqih, berkata al-imam al-faqih, namanya Abu Lais As-Samarkandi, pengarang kitab kita ini. Tanbihul Ghafil ini pengarangnya Abu Lais As-Samarkandi, orang Samarkand.
Ya, qad bayyana an-nabi lil mu'mini min rahmah. Sungguh Nabi telah menjelaskan kepada orang beriman tentang rahmat. Liyahmadullah ala ma akramahum bih min rahmatih, agar supaya mereka memuji Allah atas apa yang Allah telah memuliakan mereka dengan rahmat Allah. Indonesia ini merdeka berkat apa? Berkat rahmat Allah. Undang-undang berapa itu? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ya kan? Jadi semestinya kita ini memuji, mengagungkan Allah karena Allah kasih rahmat. Wa yashkuruhu, dan mengucapkan syukur kepada Allah. Wa ya'malu amalan shalihah, dan agar beramal kepada Allah dengan amal yang shalih. Li'anna may yarju rahmatah, karena siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah, fa innahu ya'mal, maka sesungguhnya ia akan beramal. Wa yastahidu, dan dia bersungguh-sungguh, likai yanala min rahmatih, agar supaya ia dapat rahmat Allah. Maka yang kita cari ini rahmat Allah. Rahmat tadi sudah sampaikan, kasih sayang Allah. Allah kalau sudah sayang dengan kita, selamat kita nih Pak. Ya. Makanya tadi saya cari di beberapa kitab, setidaknya ada 10 ciri orang yang dapat rahmat Allah. Ya mudah-mudahan kita masuk ini. Ya kalau tidak masuk boleh buat. Yang pertama, ciri orang yang dapat rahmat Allah, ketakwaannya bertingkat, ketakwaannya bertambah, ketakwaannya meningkat. Itu tanda orang yang dapat rahmat Allah. Umurnya bertambah, amaliyahnya bertambah, itu dapat. Yang kedua, hatinya tenang, hatinya damai saja. Tidak ada gelisah, tidak ada resah, tidak ada susah. Apapun yang Allah berikan kepada dia, baik dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk azab, dia tenang saja. Itu tanda orang dapat rahmat. Yang kedua, orang itu cinta dengan Al-Quran. Dia suka baca Quran, dia suka menggali Al-Quran, dia suka tadabbur Al-Quran. Yang keempat, orang itu dermawan, suka nolong orang, suka membantu orang. Apalagi orang-orang yang miskin, orang yang tidak mampu, peduli dia, itu orang itu dapat rahmat Allah. Kemudian orang yang menjauhi maksiat, baik yang sifatnya besar maupun kecil. Makanya kemarin kuncinya, ya, jangan memandang besar kecilnya dosa, tapi pandanglah kepada siapa kita buat dosa. Kita kalau memandang masih dosa kecil, apa? Tapi kalau memandang kepada siapa kita buat dosa, nauzubillah. Nah, orang yang dapat rahmat Allah itu adalah orang yang menjauhi maksiat, baik maksiat zahir ataupun maksiat batin. Kemudian orang yang pandai bersyukur, syukur dia. Ya, syukur kemarin 3 ada. Pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Yang keempat, orang yang husnuzan. Ya, bahasa kitanya positif thinking. Husnuzan dengan siapapun, apalagi dengan para orang alim, apalagi dengan orang soleh. Husnuzan. Kemudian ikhlas. Ikhlas
Ibadahnya bukan karena sesuatu, karena Allah. Tidak mengharapkan si A, tidak mengharapkan si B, tidak mengharapkan si C. Semata-mata ibadahnya karena usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblatin adaan ma'muman lillahi nawaitu samawatin min yaumi muharram sunnatan lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Ngaji karena Allah, sholat karena Allah, sedekah karena Allah. Ya, ini orang yang ikhlas. Nah, orang yang ikhlas itu ciri orang yang dapat rahmat Allah. Kemudian siapa lagi? Orang yang suka berdoa, kasih doa, senang dia berdoa. Habis sholat dia berdoa, masuk rumah dia berdoa, keluar rumah dia berdoa, mau tidur dia berdoa, mau makan dia berdoa. Dia langgengkan doanya, itu ciri orang yang dapat rahmat Allah. Yang terakhir, dia mampu menjalin hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, kalau ada 10 ciri ini, tanda orang itu dapat rahmat. Lianna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah berfirman, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat. Kepada siapa? Minal muhsinin, kepada orang-orang yang muhsin. Siapa muhsin? Ustaznya. Hebat nama Ustaznya, Ustaz Muhsin. Ya, Muhsin itu orang yang suka buat baik, namanya Muhsin. Baik kepada Allah, baik kepada makhluk, Muhsin namanya. Nah, orang yang dapat rahmat Allah, ya, orang yang yang dekat kepada Allah, itulah orang-orang yang suka buat baik. Jadi orang yang buat baik, orang itu dapat rahmat, suka sembahyang, suka nolong orang, suka ibadah. Itu ciri orang muhsin itu. Dan orang muhsin termasuk dapat rahmat. Lawan muhsin siapa? Lawan muhsin namanya asi. Orang yang buat maksiat namanya ma'asi. Ya, ma'asi. Wa qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan shalihan. Surah Kahfi ibu baca setiap malam Jumat tuh. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa orang yang ingin liqa'a rabbi, ketemu Tuhannya. Liqa'a rabbi, ketemu dengan Tuhannya. Kuncinya satu, falya'mal amalan shalihan, segeralah buat amal saleh. Pengen enggak ibu-ibu ketemu Tuhan? Bu, masih hidup lagi nih. Pengen enggak ketemu Tuhan? Pengen. Kuncinya satu, falya'mal amalan shalihan. Banyak-banyak buat amal saleh. Ini amal saleh, ini ngaji ini amal saleh. Maghrib tadi sembahyang amal saleh, zikir amal saleh, ngaji amal saleh, nanti isya amal saleh, sedekah. Habis ngaji ini sedekah gitu, amal saleh. Cuma enggak tahu sedekahnya malam nih. Apa nasibinya apa? Martabah. Rugi kalau balik. Amal saleh. Kita doakan ibu-ibu yang nyumbang, murahan rezekinya murah, panjang umurnya, selamat dunia wal akhirat. Amin. Oh, bapak-bapak juga, bapak-bapak mudah-mudahan rezekinya banyak, duitnya banyak, kebunnya banyak, naik haji lah. Itu
Makanya Bu kalau baca surah Kahfi tengok ayat 110, ditandai surah Kahfi ayat 110. Ini kajiannya kajian tasawuf ini. Faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa orang yang ingin ketemu Tuhannya, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia senang melakukan amal saleh. Rindu nak ketemu Allah. Tahu tak syarat nak ketemu Allah? Mati. Kalau dalam dunia ini tidak bisa. Ini mohon maaf nih, kalau ada orang bermimpi, ya, guru saya ketemu Tuhan, mustahil. Kalau nak ketemu Tuhan, syaratnya apa? Mati dulu. Sudah bisa. 9 lagi langkah kita nih, 8 lagi langkah kita. Selamat langkah ini, surga. Surga ketemu Tuhan. Ana rabbukum, kata Allah, sayalah Tuhan kamu. Kapan dia? Nanti. Syaratnya apa? Mati dulu. Sekarang kan alam dunia, yang kedua alam kubur. Masih 8 lagi tahapan kita nih. Satu alam saja ribuan tahun itu. Satu alam ke alam lain itu ribuan tahun. Alam kubur ribuan tahun. Makanya orang-orang yang dulu meninggal dunia itu lama itu. Kita nih kalau besok hari ini meninggal, besok kiamat. Kalau besok lah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Tumbuh-tumbuhan dapat rahmat Allah. Makanya tidak boleh dipetik tumbuh-tumbuhan itu. Ada bunga sedang kuncup gitu, sedang mekar, datang ibu dipetiknya, berarti mematikan rahmat Allah. Ini rahmat Allah bukan kita saja Pak. Kita janggap rahmat itu Allah kita saja. Semua ciptaan Allah yang ada dalam dunia adalah rahmat Allah. Langitnya, bintangnya, bulannya, mataharinya, malaikatnya, itu semua karena rahmat Allah. Yakni likulli syai'in nasibun min rahmati. Maksudnya segala sesuatu memiliki bagian dari rahmatku. Maka tidak boleh kita berkata ini hasil kerja keras saya. Tidak boleh. Itu sombong namanya itu. Sebab semua sesuatu yang terjadi di alam ini berkat rahmat Allah. Hatta Bapak Ibu ke masjid ini berkat rahmat Allah. Besok pagi malam kita tidur, besok pagi kita bangun berkat rahmat Allah. Alhamdulillah kita dikasih sehat berkat rahmat Allah. Rumah kita lengkap, ada mobilnya, ada motornya, anak-anak sukses semua berkat rahmat Allah. Jangan dibilang ini hasil pemikiran saya, ini kecerdasan anak saya. Jangan, berkat rahmat Allah. Itu kuncinya itu. Ya. Lamma nuzilat hadhil ayah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Abdullah ibnu Abbas, namanya Abdullah. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah, anak Abbas. Tatkala dia pernah mendengar bahwa diturunkan ayat wa rahmati wasi'at kulla syai', tatatawadu iblis 'alal latah. Ya, hal ini karena sikap sombongnya iblis. Wa qala, ya, semoga senantiasa atas laknatnya Allah. Wa qala, dan ia berkata, ana syai'un minal asya', saya adalah sesuatu dari berbagai sesuatu. Yakuni li nasibun min rahmati, saya akan memiliki bagian dari rahmatnya Allah. Makanya diturunkan ayat ini wa rahmati wasi'at kulla syai', sebab iblis senantiasa
mengatakan berbagai sesuatu karena dia memiliki sesuatu. Dia hilangkan rahmat Allah. Nah inilah tidak boleh ini. Ya. Saya kira ini bagus juga pelajaran bagi kita. Ini mohon maaf Ibu kalau lihat badan sehat, alhamdulillah berkat rahmat Allah. Ibu lihat anak-anak Ibu sukses berkat rahmat Allah. Lihat kebun sawit 100 hektar berkat rahmat Allah. Sudah bilang berkat rahmat Allah, keluarkan zakatnya. Jangan berkat rahmat Allah terus. Ya. Ini iblis ini kena sombongnya ini. Sehingga dia mengatakan ana syai'un minal asya, saya adalah sesuatu dari berbagai sesuatu. Yakuni li nasibin min rahmati, saya akan memiliki bagian rahmatnya. Wa tatawalat al-yahud wan nasara, sikap sombong orang Yahudi dan Nasrani. Falamma nazala qauluhu ta'ala, tatkala diturunkan firman Allah, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa ya'tuna zakat, aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa yang menunaikan zakat. Maka tadi salah satu ciri orang yang takwa, orang yang dapat rahmat, orang yang dermawan. Jadi kalau orang tidak mengeluarkan zakat dan dapat rahmat, dia boleh sayang, dia boleh kaya, dia boleh jadi orang yang milioner, tapi dia tidak dapat rahmat Allah. Maka harga rahmat Allah itu sangat besar. Ada orang kaya, tapi kebaikan Allah tidak kasih. Ya, ingkar dia kepada Allah, maka boleh jadi hartanya jadi musibah. Ya. Nah, ini contohnya nih. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu kena sombong ini. Ya. Yakni sa'ajula rahmati lilladzina yattaquna syirik. Maksudnya kelak aku akan jadikan rahmatku untuk orang-orang yang memelihara diri dari kemusyrikan. Wa ya'tuna zakat, dan orang yang mau menunaikan zakat. Yakni ya'tuna zakat, dan orang yang mau membayarkan zakat. Walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Apa maknanya? Yusaddiquna bi ayatillah, orang-orang yang membenarkan kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Fa ya'isa iblisi merahmatik, maka putus asalah iblis dari rahmat Allah. Maka putus asa itu tidak boleh. Capek saya sudah kerja Ustaz, di sini sudah, di sini sudah. 10 kantor saya masuk, tidak ada juga terima. Nah, tradisi putus asa itu bukan tradisi kita. Orang yang dapat rahmat Allah tidak mau dia putus asa, karena takdir Allah itu bisa berubah dari satu tempat ke tempat lain. Dan orang yang suka putus asa itu tradisi yang bukan. Kalau dalam pelajaran kita hari ini, yang suka putus asa itu iblis. Ya, saking dia putus asanya, maka dia ingkar kepada Allah. Disuruh sujud kepada Adam, tidak mau. Putus asa dia, ingkar dia kepada Allah. Wa qalatil yahud, berkatalah orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasara, nahnu nattaqi syirka, kami memelihara diri dari kemusyrikan. Wa nu'ti zakata, dan kami menunaikan zakat. Wa nu'minu bi ayatihi, kami percaya kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Summa nuzila qaulu ta'ala, kemudian Allah turunkan alladzina yattabi'una rasulal nabiyil ummi, orang-orang yang mengikuti rasul dan nabi yang ummi. Siapa dia? Alladzina yusaddiqu Nabi Muhammadin, orang-orang yang membenarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa iyyasal yahud wan nasara,
putus asalah orang Yahudi dan orang Nasara. Jadi ada beriman dengan Nabi, ya. Dia tidak mengikuti Rasul, ya. Dia tidak ngikut taat kepada Nabi. Itu termasuk orang yang putus asa. Siapa dia? Yahud wan Nasara. Wa baqatir rahmatu lil mu'minina khassah. Dan masih tersisa rahmat itu untuk siapa? Lil mu'min, kepada orang yang beriman, khassah, secara khusus. Maka sesusah-susah kita jaga iman, sesulit-sulit kita jaga iman. Karena orang yang beriman dapat rahmat Allah. Orang Yahudi bisa sajalah kaya dia, bisa sajalah dia senang, ya. Orang Nasara bisa saja dia senang, tapi belum tentu dia dapat rahmat Allah. Karena rahmat Allah sifatnya khassah, ya, khusus kepada dia siapa? Lil mu'min. Fal wajibu ala kulli mu'min ay yahmidallah ta'ala ma akramu bih. Maka wajib bagi setiap orang yang beriman harus memuji kepada Allah atas sesuatu yang Allah telah memuliakan dirinya dengan sesuatu. Allah kita kasih sehat, alhamdulillah. Allah kasih kita mau beribadah, alhamdulillah. Nah, memuji kebaikan Allah itu bagian dari rahmat Allah. Aniskurullah askurun nas. Tanda orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, pandai berterima kasih kepada manusia. Kalau orang buat baik dengan kita, wajib dah kita balas baik. Wajib itu. Kalau kita tidak berbuat baik kepada dia, berarti kita kurang pandai bersyukur kepada Allah. Kenapa? Wasilahnya melalui orang itu, Pak. Ini Pak Muhsin buat baik kepada si A. Pak Muhsinnya sebagai wasilah. Sesungguhnya yang mengantarkan kebaikan Pak Muhsin kepada si A itu datang dari Allah. Jadi orang yang buat baik ini pantas kita balas buat baik. Kenapa? Karena dia sebagai wasilah. Wasilah ini bahasa kita ini perantara. Pada hakikatnya datang dari Allah. Minal imani wa ja'alil mismihi min jumlatil mu'min, berupa keimanan. Iman itu rahmat. Wa ja'al ismihi min jumlatil mu'min, dan menjadikan namanya termasuk sejumlah orang yang beriman. Wa yas'ala rabbah, dan ia memohon kepada Tuhannya ayyatajawaza an dzunubih, agar Allah memaafkan dari segala dosa-dosanya. Makanya kalau ada orang masuk Islam itu rahmat. Ada saudara kita ya, masuk Islam itu rahmat. Abu Jahal itu setiap hari ketemu Nabi itu, Pak. Setiap hari ketemu Nabi, tapi tidak dapat rahmat Allah. Namrud itu setiap hari ketemu Nabi Musa, tapi tidak dapat rahmat Allah. Fir'aun itu Nabi Musa itu tinggal di rumahnya Fir'aun, tapi tidak dapat rahmat Allah. Kita tidak pernah ketemu Nabi, jumpa dengan Nabi tidak, jumpa sahabat tidak, tabi'in tidak, tapi beriman kepada Nabi, dapat rahmat Allah. Maka harga rahmat Allah itu luar biasa. Nah, ciri orang dapat rahmat Allah yang seluruh tadi, termasuk orang yang muhsin atau orang yang beriman. Kama ruwiya an Yahya bin Mu'az ar-Razi rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Syekh Yahya bin Mu'az ar-Razi bahwa dahulu beliau pernah mengatakan, ilahi wahai Tuhanku, qad anzalta ilaina rahmatan wahidah, seandainya engkau menurunkan kepada kami satu rahmat, wa akramtana bitilkar rahmat,
dan engkau telah memuliakan kami dengan rahmat itu. Wahai Islam, itulah agama Islam. Maka agama Islam ini rahmat. Kita terlahir dalam keadaan Islam, itu rahmat. Ada orang terlahir, ini mohon maaf, terlahir bukan dalam keadaan Islam, ya kan? Maka Islam yang Allah titip ini kita jagalah, ya. Bisa tak kita membayangkan lahir dalam kondisi Islam? Bisa tak? Itulah namanya rahmat, Pak. Ya. Kita tak terbayang kalau lahir di Jepang sana, ya. Tapi kita lahir di Jambi atau lahir di Israel sana, ya. Tak terbayang kita. Kita ini beruntung, banyak-banyak bersyukur lahir di Jambi, damai, tenang, aman. Saking tenangnya ngantuk. Ngantuk juga rahmat. Allah sholli ala Muhammad. Faiza anzalta